Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jupri Dejelatantu tentunya di channel R5 Palu pada hari ini. Dan hari ini masih suasana lebaran tentunya. Dan kami dari studio mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya mengajak kita semua yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa nonton video ini, like, subscribe, dan share video ini agar kita tidak ketinggalan dalam informasi-informasi kami atau tayangan kami berikutnya. Dan hari ini bersama saya hadir seorang pria kelahiran 16 Mei 1969, tepatnya di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, sosok pemimpin yang baik dan bijak, ulet dan disiplin. Juga sekarang ini masih duduk di kursi parlemen selaku anggota DPR RI Komisi 3 Ya, Bidang Hukum ya. ya. Dan tentunya hadir di channel R5. Baik, kita sapa, beliau adalah Bapak Haji Ahmad Ali SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, satu kehormatan buat channel R5 bahwa Bapak sudah hadir di channel R5 pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan kami tahu di luar sana Bapak ini banyak kesibukan ya. Apalagi Bapak sekarang ini kan di metropolitan sana itu luar biasa sibuknya. Dan pun di Palu sini, kedatangan di Palu sini juga sangat-sangat ya luar biasa untuk mengunjungi keluarga yang ada di Sulawesi Tengah. Baik Pak, hari ini kita mengajak Bapak untuk berbagi berbagi pengalaman dan kisah untuk menuju satu kata, sukses. Ini bagaimana ini Pak Ahmad Ali? Sukses itu Sukses punya kita semua. punya kita semua, Ya. semua punya hak. Ya, semua punya hak untuk sukses. Tapi sukses itu satu proses. Proses ya, Proses sehingga ketika sukses matang, matang. tidak aji mumpung. Nah, tapi bahwa semuanya harus mulai dari awal. Mulai dari awal Dan ya. kemudian yang terpenting untuk sukses faktor utamanya diri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Ya, gitu. Komitmen diri dulu ya. Ya, karena yang tahu tentang diri kita adalah kita. Potensi kita. Ya, potensi kita. Lingkungan itu hanya menjadi men-trigger untuk kemudian potensi itu bisa keluar. Nah, sehingga dan yang paling penting ada keberuntungan. Iya. Gitu kan? Nah, sehingga karena sukses itu datangnya dari kita dan dari Sang Khalid, Ya. ya maka ketika Anda sukses, Anda nikmati kesuksesan itu. Tapi juga harus mawas diri. Mawas diri. Sukses itu, hidup itu ibarat roda kehidupan. Pedati. Pedati ya. Pedati. Jadi kadang di atas, Iya. kadang di bawah. Nanti ketika saya sebelum sampai ke sini, Iya. saya tidak terlahir langsung sampai di puncak. Iya. Saya memulainya sangat dari bawah, Baik. ya kan? Jadi tidak ujuk-ujuk saya langsung menjadi wakil ketua Partai Nasdem. Jadi orang sukses ya, jadi Ya, orang ini, enggak. jadi pejabat sekalipun. Dan bahkan kehidupan saya itu ditempa dengan proses yang sangat kelas luar biasa oleh orang tua. oleh ya. orang tua. Jadi orang tua saya menyiapkan saya. Jadi orang tua sejak kecil beliau sudah menyiapkan saya. Sehingga hari ini ketika saya sampai pada titik ini, insya Allah ini satu proses yang sangat panjang. Insya Allah saya bertekad untuk membanggakan dia.
Luar biasa. Ya, jadi proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Berarti cuma satu Pak ya, untuk membanggakan orang tua aja Iya, dulu ya. Nah, ternyata kan untuk seiring dengan berjalannya waktu ini kan luar biasa ini. ya, Malah melampaui dari itu, dari apa yang kita harapkan karena dari awal. gini, saya nggak pernah hidup itu nggak pernah, saya nggak pernah memiliki target. Tidak punya target. Saya mengalir aja seperti air, karena Allah ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah itu sudah menulis perjalanan hidup kita Perjalanan hidup sudah dicatat sampai dengan ya. akhir, Luar ya biasa. kan? Jadi kita ikuti saja, dan jangan sombong bahwa apa yang kita dapat hari ini tidak ditentukan oleh kerja keras kita. Ini adalah takdir Allah, Baik, gitu. baik. Tapi ketidaktahuan kita itu membuat kita berusaha berikhtiar. Nah, ketidaktahuan itu mudah kita berproses, ditempa. Kalau kemudian kita tahu bahwa nanti kita akan jadi seperti ini, ya diam-diam aja kan. Diam-diam aja. Ya kan? Kita kan sudah tahu. Kita sudah tahu. Dan Seperti itu. sekarang dan cuma kan terkadang orang lupa. Ketika dia berhasil, dia merasa karena kerja keras dia. No, No, siap. itu salah, kebablasan. Perasaan. Baik. Ya kan? Itu kan sudah artinya sudah kata-kata sombong tadi ya. Ya, Jadi memang pemirsa, ini kehadiran Pak Mat Ali di sini, insya Allah nanti akan masih berlanjut juga ini. Bagaimana nanti mungkin bisa diceritakan juga bagaimana awal mula ini sampai bisa seperti ini. Awal sekali untuk di Morowali ya. Pertama sekali di Morowali ya, ya kan gini. di desa sendiri. Saya Ya, terlahir dari satu desa satu kecil desa kecil ya. di pojok Sulawesi Tengah, di Desa Wosu, Su, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Bungku, ya. Morowali. Sebelum ada Morowali itu, Morowali ini kan pecahan dari Kabupaten Poso. ya. Oke, jadi tahun 2091 itu, nah kurang lebih plus minus beberapa tahun lalu, di 15-20 tahun lalu kurang lebih ya, 20 tahun lebih. Nah, sebelumnya nggak ada orang melihat Wosu itu. Kalau kita buka di peta mungkin nggak ada. Nah, saya terlahir dari desa itu, dari rahim seorang ibu muslim namanya Saadiah, Haji Saadiah almarhum, Iya, dan ayah Haji Muhammad Ali. Haji Muhammad Ali. Ya, ayah saya CNS keturunan. Baik. Kalau ayah bukan keturunan, malah dia Cina Toto. Dan saya terlahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ya, papa pengusaha, pedagang yang secara ekonomi saat itu sangat mapan. Mapan. Ya, jadi kalau di daerah saya tuh orang mengenal bapak saya dengan sebutan Haji Sun. Haji Sun. Ya, beliau mendidik saya dengan sangat, karena mungkin saya putra pertama ya, anak pertama ya, Ya. laki-laki, dan tradisi Jawa itu mau mendidik saya menjadi sangat keras. Dan bahkan ketika saya masih sekolah dasar, kelas 3, kelas 4 SD, saya itu nggak boleh makan siang sebelum saya jualan es. Jualan es ya? Iya, berkeliling Luar kampung, biasa. nenteng termos es mambu, 2 termos keliling, putar 1 kali putar, dan kampung saya kurang lebih sekitar 3 kilo. Sempat jadi penjual es. Kelas Iya, 5, kelas 5 kelas 4 SD. Kelas kurang 4 lebih. SD. Jadi nikmati, nah, jalani bertahun-tahun, terus saya tamat SMP, saya tinggal, karena kampung saya kan desa. Iya. Nah, ketika tamat SMP, saya pindah ke kecamatan Bungku Tengah, Desa Marsaole. Saya tinggal di rumah tante, kakak ibu saya, bapak saya. Iya. Nah, saya besar di situ SMP, dan juga
tempahannya juga luar biasa karena memang itu ayah punya pesan. Setiap pulang sekolah saya nggak boleh tidur siang Luar biasa. dan langsung makan siang ke kebun Lagi. jalan kaki kurang lebih sekitar 5 kilo. Ini memang Pak Mat Ali, ini memang menarik sekali ini. Kenapa? Karena memang orang tua Pak Mat Ali dulu itu kan orang sudah mapan ya. Orang Artinya kaya di orang daerah kaya. di kampungnya. Oke lah dikatakan seperti itu ya, orang kaya, orang ada. Ini kan kehidupan sekarang ini kalau kita banding-bandingkan dengan kehidupan dulu itu, sekarang orang terlena dengan itu. Orang tua saya kan mampu, ngapain saya mau jualan es apa semua. Iya. Kira-kira bagaimana Iya. ini? Motivasi seperti apa Begini, tuh yang ada di Pak Mat Ali? Panutan saya itu ayah. Panutan. Ya. Oh, panutan. Jadi dia respect pada ayah, takut bercampur aduk. Nah, terkadang saya ketika SD, SMP, SMA itu lebih parah lagi. SMA lebih parah lagi ya. Sekolah dengan rumah itu kurang lebih juga sekitar 3 kilo. 3 kilo. Tiap hari jalan kaki. Tidak boleh pakai kendaraan. Padahal sudah punya kendaraan atau bagaimana? Sudah punya kendaraan. Sudah punya kendaraan, Punya tapi kapal lagi. dididik seperti itu. Ya, jalan kaki. Luar biasa. Pulang sekolah ke kebun. Iya. Pulang dari kebun, pikul ubi satu karung ke 5 kilo kurang lebih PP. Itu saya lakukan selama 3 tahun. Terkadang ada ini, orang tua saya ini sayang saya atau nyiksa saya ini kan. Ada rasa protes itu dan bahkan ketika saya kuliah pun diperlakukan hal yang sama. Saya nggak punya fasilitas ketika saya kuliah, saya tinggal di Perumnas, Iya. Balaroa. Sempat di Perumnas Iya, ya. bukan sempat, saya 4 tahun di sana. 4 tahun ya. Ya. Kemudian yang kemarin likuifaksi. Iya. Saya hanya dikasih motor satu, Honda Bebek Astra. Pemberian dari orang tua. Orang tua. Saya di umur muda itu ketika kuliah 87, 88, saya sudah mengurus uang miliaran. Sampai segitunya Iya, miliar ya. miliaran mengurus Tahun- uang. tahun Tahun berapa? 88. Itu masih ada saksi udah maju. Udah maju ya. Ya, jadi mitra ayah saya mengelola uang, tapi nggak boleh menggunakan uang lebih dari 150.000 per bulan. Padahal ini sudah pemasuk miliar ya. Iya, nggak boleh. 150.000 itu hak saya. Lebih dari itu masalah besar. Jadi setiap bulan itu harus buat laporan penggunaan keuangan kepada orang tua. Artinya usahanya Bapak ini dimulai dari Palu juga ya, bukan di Morowali. Oh enggak, di Morowali. Di Morowali ya. Jadi kan perdagangannya terjadi di sana. Di Palu ini hanya keuangan. Keuangan. Gitu. Seperti itu ya. Ya, Sambil kuliah pada waktu itu. Ambil Ya. kuliah, ya tidak bisa buat apa-apa, hanya bisa rutinitasnya itu aja. Ambil kuliah sebagai aktivis di HMI, Senat, itu saya. Organisasi ya. Ya, saya aktivis di organisasi. Wah, ini. Gitu. Jadi memang ini patut kita contoh ya, karena memang ini pemirsa ini luar biasa, ini kekuatan dari organisasi dan juga tempaan orang tua tentunya Ya. ya. Ini didikan orang tua, lagi-lagi didikan orang tua yang memang bisa membuat kita seperti ini. Artinya Betul. tidak sia-sia juga orang tua melakukan itu kalau tanpa punya hasil. Mereka sudah tahu kemungkinan seperti itu. Ya. Dan ini yang menarik Pak, dari 6 bersaudara ini berarti cuma Bapak ya, atau yang lain-lain juga diberikan seperti itu juga? Atau bagaimana? Hampir semuanya. Hampir semua Ya. ya. Di tempat seperti Di itu, terutama tempat saya seperti dan adik perempuan saya yang kedua. Ya. Baik. Berarti alhamdulillah semua pada ini ya. Ya. Semua bisa artinya dikatakanlah berhasil lah, orang tua didikan dari orang tua sudah, Ya. keberhasilan itu sudah Ya. ada, sudah bisa dinikmati. Nah, Ya. seperti itu. Dan ini kan artinya ini kan pemirsa di luar sana sering ini bahwa memang Pak Mat Ali ini kan orang tuanya orang ada. Ternyata ini bukan, kan ada katanya warisan atau apa. Ini kan ternyata tidak. Kalau menurut ini tadi memang mungkin warisan dari tempaan itu aja. Tapi kalau untuk dia punya ini tidak. Jadi, kita usaha sendiri ya. Sampai jualan es tadi kan? Ya, jadi seperti gini. itu. Saya ketika saya kuliah 92, Ya.
saya tidak punya keinginan jadi pengusaha. Pengusaha ya. Nah, makanya ketika saya sebelum menjadi anggota DPR dianggap pengusaha sukses, saya selalu membantah itu. Iya, iya, iya. Saya bukan pengusaha sukses, saya pekerja sosial. Iya, pekerja sosial. Bekerja sosial yang sukses. Kira-kira seperti itu. Pekerja sosial yang Ya. sukses. Karena kenapa? Prinsip orang berusaha itu kan mengakumulasi uang Iya, sebesar-besarnya. iya. Kalau saya tidak, berusaha itu untuk memenuhi kerja sosial saya, Berusaha untuk memenuhi. kebutuhan kerja sosial saya. Jadi, tapi saya tidak, ketika sebelum sampai di sini, perjalanan saya sangat panjang. Berarti hampir-hampir tidak ada timbul di benaknya kita bahwa kita itu orang sukses. Tinggal orang saja yang menilai. Saya nggak Seperti- pernah merasa sukses. Ya, seperti itu Nggak luar pernah biasa. merasa sukses. Tapi di luar sana ini luar biasa, seorang Mat Ali ini memang orang sukses dari Putra Morowali ya. Ya. Ini kan sampai ini bukan cuma di Sulawesi Tengah ya. Nah. Di luar sana juga pun seperti itu juga. Nah. Dan ini bukan hal yang ini lagi, yang tabu lagi. Dari anak-anak juga sudah tahu. Ya, Kehadiran Bapak dulu waktu ini ya, apa namanya, masih pilkada ya, pilkada tahun berapa itu kan. Cuma ya ini nanti sekarang ini kan baru kelihatan ini, baru kelihatan mukanya. Apalagi ini sudah ada baliho ya, Iya, sudah iya, ada iya. juga baliho di Iya, mana-mana iya, ini, iya, dan iya. memang baru kelihatan wajahnya. iya, iya. Kemarin-kemarin cuma nama, Pak. Namanya kelihatan, kedengaran. Nama, Pak. Nama. Itu nama yang pertama itu Morowali, kedua Palu, bahwa memang Mat Ali itu orang Palu. Hantu gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang baliho di mana-mana dan memang sudah terang benderang ini sudah ada ini baliho ini. Dan ini lagi-lagi dengan kemunculan baliho ini, Pak. Artinya ini kan kita ini kan sukses dulu. Tapi mungkin Pak ada ini dulu apa penyampaian ke ini kan pemirsa di sana, kira-kira bagaimana harapan untuk pemuda-pemuda yang ada sekarang ini di Sulawesi Tengah? Ya, Sebenarnya gini, kalau R5 siap. mengikuti Insya Allah. kenapa hari-hari saya di media sosial, Siap. saya itu lebih banyak memposting kerja harian saya sebagai petani. Petani ya. Ya, setiap hari saya ke kebun. Kemarin saya baru pulang dari Napu, bermalam di Napu 2 malam. Wah, ini pemirsa memang luar biasa ini. Ini kita memikirkan ini seorang Mat Ali di metropolitan sana tuh tidak lagi tersentuh dengan yang namanya hutan, rumput atau apa. Ternyata dari sana ya, dari punya kebun ya. Ya, saya punya kebun buah di Loru. Loru ya. Nah, kebun kopi di Napu. Ya. Kebun durian di Kulawi. Wah, luar biasa. Dan itu rutinitas saya. Nah, itu saya rasa posting. Kenapa? Saya mau ingin kemudian generasi muda Sulawesi Tengah. Iya, generasi muda. Nah, ayo Iya. kita bertani. Iya. Ayo tandang petani bukan sebagai profesi miskin. Pertanian itu adalah profesi yang insya Allah mampu melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan, aset juga ya. Jadi saya ingin memotivasi semua anak-anak muda. Bertani itu bisa membawa kita hidup sejahtera di Sulawesi Tengah. Luar biasa ini. Saya ini mendengarkan ini memang artinya tidak mudah juga ya. Karena memang ini sekarang ini orang selalu kata sukses, tapi sukses yang bagaimana? Ya. Ada sukses turunan, ya kan seperti itu. Karena orang tuanya, berkat orang tuanya, bukan karena kerja. Karena ini orang usaha ini semua punya apa ya? Punya rintangan-rintangan. Ya. Jatuh bangun istilahnya. Atau Pak Mat Ali punya itu juga pengalaman Wah, kira-kira saya- pengalaman yang paling baik. Waduh, parah kalau itu. Ya. Saya Ya. gini, setelah saya selesai kuliah Iya, baik. 92, Ya, saya itu tinggal di Poso. Poso ya. Saya tinggal di Poso, dibelikan rumah Ya. oleh orang tua, kemudian saya berusaha di Poso. Karena saya tidak menjiwai sebagai pengusaha, Ya, terus terang saya hancur. hancur ya. Saya diberikan modal oleh orang tua, ratusan juta, miliaran, habis. Habis. Nah, tapi itu titik tumbuh saya. Jadi Baik, baik, baik. itu titik tumbuh. Saya ingat betul tahun 94.
94 ya. Ya 95 eh, saya kolaps berkali, jatuh bangun. Eh, dan punya utang di bank, Luar biasa. dan bahkan saya pernah mengalami hal, saya tidak punya aset apa-apa. Habis ya. Saya hari-hari nyewa ojek. Sempat ojek Ya, juga ya. nyewa ojek untuk beraktivitas, tapi saya nggak pernah merasa minder. Nah, itu satu. Nah, jadi dari yang punya mobil terus tiba-tiba jatuh, punya nyewa ojek biasa, tukang ojek itu datang menagih di rumah. Dari punya mobil sampai naik ojek. Iya. Jadi utang lagi di ojek. Ini memang kalau kita pikirkan sekali ini Pak Mat Ali, ini bisa-bisa kita ini mungkin ya di mana orang bilang di mungkin kalau di Palu sini ya di Madani ya. Eh, Tidak normal lagi iya. ini kan seperti Dan itu. utang di bank. Dan saya ingat betul satu waktu ibu saya datang menyampaikan pesan ayah, bagaimana kalau sudah tidak sanggup, kamu pulang ke Morowali. Nanti bapak selesaikan semua utang di bank. Sebenarnya saya nggak mau. Tetap tidak mau. Saya tidak akan pulang. Papa percaya, mama sampaikan sama papa harus percaya. Insya Allah saya hanya butuh doa restu. Doa saja Doa ya. dari papa dan Ini mama. dalam keadaan Ya, kolaps ceritanya. dalam keadaan kolaps. Iya. Terus papa percaya harus bahwa saya untuk menyelesaikan masalah ini saya tidak akan mungkin mempermalukan keluarga. Kalau saya sudah tidak sanggup, saya akan kembali ke orang tua. Iya. No? Saya akan tetap menjaga kehormatan keluarga dalam proses perjalanan hidup saya. Saya tidak mungkin menipu orang. Nah, saya akan menyelesaikan sendiri karena saat itu pikiran saya begini, kalau saya sebagai putra tertua Iya. nyerah, kemudian masalah saya diambil alih oleh ayah, Artinya kan pada saat itu kan orang tua kan punya ya kan. sampai hari ini Iya. orang tua saya maafan. Terus apa yang saya bisa banggakan sama adik-adik saya, Luar biasa. ya kan? Lagi-lagi Bagaimana ada. adik-adik saya bisa hormat sama saya Kalau saya ya kembali ke kampung membawa masalah, dengan orang tua. ya dengan orang tua. Iya. Nah, kemudian atas izin Allah, saya ingat betul saat itu ketika setelah pertemuan itu saya ikut kontraktor waktu itu. Jadi saya belajar buat penawaran sendiri. Sampai hari ini semua pekerjaan saya tahu. Kemudian saya Bupati Poso waktu itu namanya Aris Patanga. Iya. Gitu. Jadi saya dibantu oleh beliau. Saya bilang, kan waktu itu beliau pernah menyampaikan ke saya. Saya bilang saya enggak. Tapi kalau saya sudah susah saya akan datang sama Pak Bupati. Nah, saya datang, kemudian proyek ada dulu pembangunan desa, MCK, jalan usaha tani. Iya. Saya dibantu oleh beliau 2 paket waktu itu. Saya masih ingat di desa Sakita dan di daerah Bahodopi itu. Bahodopi ya. Saya kerja sendiri. Ini awal ini ya. Karena itu ketika saya mau recovery. Iya. Itu saya mau recovery waktu itu. Saya mau bersihin trek sendiri. Saya tinggal di proyek. Untuk menyelesaikan itu. Terus setelah mulai tumbuh, muncul permasalahan lagi. Poso. Jatuh lagi. Ketika tragedi kemanusiaan Poso, Iya. memaksa saya harus ada di sana. Jatuh lagi. Karena ada 2 pilihan, menjaga usaha Iya. atau manusia. Manusia. Di Saya antara memilih dua pilihan itu ya. untuk bersama-sama teman-teman di Poso, karena ini masalah kemanusiaan. Ya. Ketika waktu itu tragedi kemanusiaan, saya ada di sana bersama-sama masyarakat untuk bertahan kota Tinggalkan usaha untuk Ya. demi Poso. manusia. Ini kalau kita pikirkan sekarang ini mungkin terbalik mungkin Ya. ini. Jadi itu saya jatuh bangun, dan bahkan ketika Poso selesai, ya mungkin ini pemirsa harus tahu tentang diri saya. Iya, baik. Saya masa lalu saya pernah di penjara. Pernah ya? Ya, ketika tragedi Poso ditangkap di 88, Baik. dituduh teroris lah. Wah. Dan sebelumnya saya juga pernah ditahan oleh polisi kasus narkoba. Iya, iya. Ya. Dan kita 2018
sebelum pemilu pemilu Ya. legislatif, saya sebagai caleg, saya tulis di Facebook menyampaikan permohonan maaf tentang diri saya. Wah, sportif ya. Iya dong, saya sedang minta Punya mandat, jiwa itu ya. meminta mandat Iya. kepada rakyat Sulawesi Tengah, Iya. maka masyarakat Sulawesi Tengah berhak untuk tahu tentang diri saya. Baik. Kemudian habis itu silakan nilai saya, Baik. karena saya harus utuh mewakili masyarakat Sulawesi Tengah. Nggak ada framing. Makanya saya pernah terlibat itu, dan proses-proses itu selalu membuat saya belajar. Saya belajar untuk lebih baik. Berpesan kepada semua teman-teman, anak muda, jangan ikuti saya. Ya. Saya contoh buruk. Gak ada gunanya coba-coba tentang narkoba. Saya pernah merasakan itu hanya semu. Nah, karena terus terang, sedikit orang yang pernah terlibat masuk penjara bisa bangkit. Ya. Sehingga masa lalu itu, bagi teman-teman yang pernah punya masa lalu, saya ingatkan, masa lalu tidak pernah menentukan masa depan. Ya. Artinya jangan kecil hati ya, jangan Ya. putus asa di Ya. situ ya. Ya. Jadi makanya jangan pernah ikut-ikutan, Ya. tahu apa yang kau lakukan, sehingga kau bisa bertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Sehingga saya ketika keluar dari situ, saya nggak pernah tertunduk malu. Tetap enjoy untuk menjalani Ya. kehidupan. Saya harus menata pilihannya. Saya terpuruk makhluk dengan masa lalu saya karena pernah di penjara, atau menata masa depan saya. Ya. Pilihan apa diri saya. Ya harus pilih yang Ya. menatap ya. Dan kemudian Satu saya masa melihat depan. bahwa semua peristiwa itu ketika saya berhadapan dengan masalah itu, saya bilang sama diri saya, ya Ahmad, Ya. ini bukan tentang pilihan, tetapi ini tentang takdir yang harus kau jalani. Karena ketika saya diberikan, ketika di pilihan, 1000 kali saya akan jawab tidak mau, Iya. ya kan? Tapi ketika di ketetapan Allah, apa yang daya apa yang saya punya untuk menolak semua itu? Maka hanya menjalaninya, karena tidak Allah akan memurkai saya sebagai hamba yang tidak bisa menerima takdir. Nah, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tergantung bagaimana kita melihat peristiwa itu dan memetik hikmah itu. Baik. Nah, kalau kemudian peristiwa itu kita jadikan sebagai satu takdir dari Allah, maka kita tidak berpikir emosional. Emosional. Kita tidak marah kepada orang. Saya pernah dijebak oleh salah satu anggota polisi saat itu. Saya sebut namanya Ricky Naldo waktu itu. Toh, saya nggak marah ke dia. Karena itu adalah, kalau dia tidak tangkap saya tidak pernah berhenti. Siap. Mungkin, Kan begitu? mungkin masih tetap seperti itu Iya. juga ya. Nah, apa hikmahnya ketika saya ditahan? Bagi saya kehidupan di penjara itu kehidupan biasa saja, sama dengan di luar. Ketika saya di dalam, saya mencoba dengan pikiran tenang. Ya Allah, terima kasih. Tinggal bagaimana menjalani. Kau Iya. menetapkan, memilih saya berada di sini. Karena kenapa? Ketika saya masih di luar, saya nggak pernah ngaji. Saya nggak pernah membaca lagi. Pas di dalam, Pas di dalam, alhamdulillah saya hatam berkali-kali Iya. selama 3 bulan. itulah. Saya mengajari para napi untuk bisa ngaji. Saya membaca kitab, berapa kitab saya tamatkan. Ya, itu hal yang tidak mungkin saya dapatkan di luar. Jadi saya melalui proses itu yang sangat panjang. Nah, terus kenapa ini saya sampaikan? Sekali lagi bahwa masyarakat Sulawesi Tengah berhak tahu tentang diri saya. Masyarakat Baik. Sulawesi Tengah punya hak untuk Iya. menilai diri saya. Setelah kalian tahu, kalian punya hak.
apalagi ke depannya Iya. dalam dunia politik. Saya bukan orang munafik. Saya dan itu saya tentang cerita ini saya sudah sampaikan di Facebook saya waktu itu Iya. 2018 Iya. dan saya menjalani proses itu. Baik. Makanya ini saya sering melihat sering di media, di podcast, dimanapun biasa Bapak ini muncul di ini, saya pikir ini Pak Ahmad Ali ini mulus-mulus saja, oh, tidak ada kendala, tidak ada apa, mungkin karena memang berkat orang tua sampai seperti ini. Ternyata terbalik dengan apa yang kehadiran sekarang ini menceritakan tentang kejadian-kejadian. Siapa sih yang tidak punya pengalaman seperti itu? Artinya semua orang punya pengalaman, tapi tinggal untuk menghadapinya seperti apa? Mau mundur atau maju kembali, kan seperti Pilihannya itu. pada diri Pilihan kita. pada diri kita. Kamu meratapi satu peristiwa, Baik. kamu meratapi satu permasalahan, itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan ini. Kau stres, Tetap membuat kau masalah. terpuruk, Tetap bermasalah. tetap bermasalah. Kau stres, Tidak akan sakit, hilang, Pak, ya. jatuh sakit, Iya. tidak akan membuat kau keluar dari masalah itu. Ada proses hukum, jalanin. Iya. Yang paling parah, Allah akan murka sama kamu. Orang-orang seperti itu. Karena kamu tidak Putus asa, kau tidak bisa menjalankan takdir dia. Iya. Iya, itu kan memang sudah takdir Iya, seperti itu. Iya, jadi memang Kenapa harus kita terima ya. Iya. Yang paling parah, yang masalah, saya memilih preman, kemudian di depan lebih baik, Iya. menjadi lebih baik daripada menjadi ustadz Iya. di depan ke depan jadi penjahat. Jadi penjahat. Ini harus dibalik ini barang. Kalau saya kan memilih itu, Iya. berusaha untuk selalu baik, Iya. Kita kan berusaha untuk selalu manfaat untuk orang lain. hari ini mungkin kita belum baik, mungkin ke depan kita akan Iya. baik, kan begitu. Bukan terbalik ya. Iya. Hari ini kita baik, ke depan kita Buruk. buruk. Nah, Ini yang saya susah. mudah-mudahan Iya. Allah Iya, memperjalankan saya ke depan lebih baik lebih baik. setelah melalui proses yang panjang dengan segala macam lika-likunya, dan kemudian mudah-mudahan ya Allah beri saya kesempatan untuk lebih baik ke depan. Baik. Itu Ini munajat, doa yang selalu saya. ini niat ini kan bukan nanti tahun ini ya, mungkin dari tahun-tahun Lah, iya dong, sebelumnya. karena Ya, kan, merugi kita kalau kemarin Iya, sama dia hari ini, rugi ya. ya besok sama dia. Itu kan kalau kemarin buruk, insya Allah tahun ini baik, Tahun ke depan lebih baik. Ke depan lebih Ya kan? baik lagi. Karena kalau tidak kita sangat merugi dalam kehidupan itu. Iya. Nah, maka keinginan untuk lebih baik itu yang mendorong kita. Ukuran baik itu apa? Ketika kita punya manfaat untuk orang. Kemanfaatan ya, bermanfaat untuk orang lain Iya. ya. Baik. Ini memang pemirsa, memang ini hari ini memang saya diperhadapkan dengan sosok, dan saya juga terinspirasi dari Pak Ahmad Ali ini. Memang kita kita tinggal menunggu ya, menunggu takdir dari Allah apa yang akan terjadi dengan daging. Nah, itu memang harus kita jalani. Ya. Tidak bisa kita pungkiri, itu Ya. pasti akan ada, dan itu ada istilahnya ujian, cobaan apa semua kan. Kalau kita lewat seperti itu, Pak Ahmad Ali bilang tadi, insya Allah bisa. Yang penting dengan niat tadi ya. Iya. Niat tadi, kita punya niatan yang baik, selalu ingin baik, selalu ingin baik. Iya. Dan ini niatan Pak Ahmad Ali ini dengan hadirnya baliho-baliho di Sulawesi Tengah ini bagaimana? Ini memang punya niat baik, ini sudah beberapa tahun sebelumnya memang sudah punya niat baik, tapi ini nanti kali ini kelihatan ini terwujud, ini semua baliho di Sulawesi Tengah ini bagaimana nih Pak Ahmad Ali? Ya. Kenapa memilih kembali? Iya. Saya insya Allah akan mengakhiri masa penugasan saya Penugasan ya. dari rakyat Sulawesi Tengah menjadi Iya, anggota DPR itu mengemban amanat ya. Oktober nanti. Baik. Nah, jadi 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR. Iya. Kemudian 2015 ada kontestasi Pilgub. Pilgub. Betul? Iya. Saat itu ada keinginan masuk ke situ. Iya, masih nama pada waktu itu, Nama, iya. nah, tapi masih ada yang mengganjal Ganjal ya, belum mau. bahwa saya sedang mengemban amanah Luar biasa ini. masyarakat Sulawesi Tengah. Iya. Saya tidak bisa menyanyiakan Artinya itu. kalau cuma ikut kehendak kita, punya kemampuan, Iya, tidak jadi apa saya, semua, mungkin sudah maju ya. Tapi lagi-lagi Dipilih ya, oleh masyarakat Sulawesi Tengah untuk mewakili ya, untuk mewakili masyarakat, aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah. amanat Ya kan? apa semua. Iya. Terus
Kalau saya baru 5 bulan menjadi anggota DPR, Iya. saya meninggalkan itu, apa perasaan masyarakat? Maka saya hanya menjadikan dukungan masyarakat sebagai lompatan buat saya. Terus saya digantikan oleh orang lain, Iya. toh, yang mungkin suaranya hanya berapa, mungkin tidak menjadi harapan masyarakat, Iya. kan gitu? Iya, Nah, kita artinya saya dipercayakan mengkhianati ini kepercayaan Nah, masyarakat yang kita jaga saya ya. mengkhianati aspirasi masyarakat, maka kemudian memilih untuk tidak, memilih untuk menyelesaikan itu. Oke? Iya, baik. Terus kemudian 2019 saya ikut lagi. 2019 ikut lagi. Saya peraih suara terbanyak di Sulawesi Tengah waktu itu. Nasdem menjadi partai pemenang. Ada keinginan besar waktu itu, Iya. kembali lagi maju. Dan bukan cuma keinginan ya, masyarakat juga, Pak. Iya. Masyarakat juga maksudnya seperti itu. Mengharapkan Mereka itu. mau Oh. yang mana sebenarnya Mat Ali Nah, kan tapi seperti kemudian itu. Iya. lagi-lagi sama menjadi anggota DPR. Anggota DPR masih ya. Masih ya, waktu itu pilihannya adalah ketika saya maju, saya di PAW oleh Pak Rusdi Bastura. Iya. Pak Rusdi Bastura waktu Pak Cudi waktu itu kurang lebih dapat suara kurang lebih 50.000. Nah, terus kemudian karena saya adalah wakil ketua umum Partai Nasdem, Iya. oleh ketua umum saya Pak Surya Paloh tidak mengizinkan saya untuk meninggalkan Jakarta. Dan itu saya harus terima. Dan ini juga memang amanat juga ini. Ya, Ya, dan, harus amanah yang harus kita karena emban. sebagai wakil ketua umum saya adalah orang kedua di Partai Nasdem Orang kedua ya. di Indonesia. Indonesia. Saya punya tanggung jawab bagaimana menjalankan mekanisme partai ini. Nah, bisa bayangkan kalau kemudian saya tiba-tiba melakukan pembangkangan terhadap keputusan ketua umum. Iya. Terus siapa yang akan mendisiplinkan anggota? Karena saya memberikan contoh buruk terhadap kader-kader Partai Nasdem seluruh Indonesia. Saya elit partai tidak taat kepada keputusan partai. Itu padahal dalam berorganisasi kan itu harus ada yang harus dipegang teguh, itu ada dua hal. Ketaatan dipimpin dan ketaatan memimpin. Dipimpin dan Ya. memimpin. Jadi ketika saya diminta ketua umum untuk jadi wakil ketua umum, ya saya terima. Iya. Kemudian ada perintah selanjutnya untuk jangan meninggalkan Jakarta, partai, jangan maju di gubernur, ya saya terima. Saya harus mengesampingkan keinginan ambisi pribadi saya. Ya, jangan nanti orang Kaili bilang apa ya, nango apa? Nangoa. Nangoa. Jadi udah saatnya saya menjadi anggota DPR. Iya. Baik. Maka kemudian 2019, 2024 kemarin, Iya. saya sengaja tidak maju di Sulawesi Tengah. Saya sengaja tidak maju di Sulawesi Tengah karena ingin memberi kesempatan kepada kader-kader Partai Nasdem yang lain dan memang punya keinginan untuk kembali ke daerah ini Tahun ini. tahun 2024. 24. Nah, gitu. Ini sudah saatnya ya, karena memang di sana di metropolitan sana sudah berakhir juga ya. Saya akan berakhir di Oktober 2024. Artinya kita tidak punya ini lagi di sana apa namanya tanggung Jawab. Jadi artinya saya melepaskan Sudah jabatan lepas. itu, saya tidak punya rasa bersalah kepada masyarakat karena saya menyempurnakan penugasan Baik. mandat yang diberikan itu selama 10 tahun. 10 tahun. Iya kan? Nah, 10 tahun dan ini sudah Kalau kita kemudian setelah selesai semua itu, masyarakat Sulawesi Tengah memberi mandat lain, Iya. bismillah. Iya. Ini kan yang diharapkan dari 10 tahun sebelumnya kan Ya, seperti itu, ya, tapi belum bisa-bisa. Ini ya, kan baru terpenuhi, artinya ya, dipenuhi kembali. ya, Yang 10 tahun yang lalu, Ya, 10 tahun yang lalu dipenuhi kembali dan hadirnya Mat Ali Ya. dengan hadirnya baliho-baliho yang ada sekarang, Ya, ya. kan seperti itu. Dan ada juga yang menarik ini Pak Mat Ali, kemarin sempat saya lihat di medsos itu bahwa Pak Mat Ali mengatakan di situ untuk mengembalikan kembali marwah masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Sebenarnya seperti apa? Begini, Ya. kalau kita melihat Ya, Sulawesi Tengah ya. kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah, negeri ini harusnya menjadi negeri makmur. Potensi. Ya, pertumbuhan ekonominya tertinggi, nomor 2 setelah
Halmahera sana, Maluku Utara. Tapi tingginya pertumbuhan itu tidak diikuti dengan kesejahteraan. Kesejahteraan. Kenapa saya katakan itu? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi kemiskinan kita tidak menurun. Tetap ya. Dalam teori ekonomi apapun, ketika pertumbuhannya naik harus diikuti dengan kesejahteraan. Cara mengukur kesejahteraan itu adalah kemiskinan. Iya. Nah, tapi yang terjadi malah kemiskinan ekstrim, kedalaman kemiskinan itu dari 10% lebih, 12% kalau tidak salah, kemiskinan 1,5, itu ada 3% petani yang ekstrim, kedalaman kemiskinan sangat dalam, sangat ekstrim. Nah, ini kan PR. Bagaimana mungkin kepercayaan harga diri masyarakat Sulawesi Tengah itu akan naik kalau seperti itu kondisinya. Nah, saya bertekad kalau Allah menakdirkan itu, saya akan membimbing masyarakat Sulawesi Tengah untuk hidup sejahtera. Mengembalikan itu tadi. Sejahtera itu tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang hadir membimbing rakyat. Insya Allah. Insya Allah. Masyarakat itu hanya akan bisa sejahtera kalau ada pemimpinnya melahirkan program yang bisa mengangkat kesejahteraan itu. Kesejahteraan. Nah, niat saya ada di situ. Artinya ini kita sudah baca ya, bahwa memang ada titik lemah di situ, ada titik lemah. Artinya tentunya tetap kita harus berterima kasih kepada pemerintah sebelumnya, baik. Pak Liuju, Pak Aminuddin, Kalongki, Pak Cudi. Ini adalah semua orang yang punya niatan. Jadi ketika dipilih, ketika maju menjadi gubernur, mereka punya niat untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam perjalanannya belum kesampaian, maka ada generasi berikutnya akan meneruskan itu. Lagi yang melanjutkan ya. Nah, saya melihat itu harusnya itu bisa. Harus itu bisa. Jadi, insya Allah saya setelah menyelesaikan tugas ini, mengabdi ke negara 10 tahun, mewakili masyarakat Sulawesi Tengah, dan kemudian bertekad kembali ke Sulawesi Tengah untuk menjadi gubernur. Ya. Nah, kita salah sebut putra Sulawesi Tengah. Jadi kenapa? Alhamdulillah dalam perjalanan saya, dalam proses tadi yang kita ceritakan, secara ekonomi saya sudah selesai. Ya kan? Nah, sehingga kembali ke Sulteng ini hanya satu menunaikan kewajiban kepada masyarakat. Jadi saya punya utang kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Tinggal utang itu. Kalau untuk yang 10 tahun lalu saya pernah berjanji, 15 tahun lalu saya pernah berjanji akan maju, akan menjadi gubernur. Dan itu dari semua janji-janji politik saya, itu satu itu yang belum tertunaikan. Iya. Ya kan? Hutang itu ya. Nah, hutang itu yang insya Allah saya akan. Bukan hutang finansial ini, hutang ini memang. Itu saya harus kalau finansial memang tidak bisa. Boleh dikata. Secara ekonomi kan saya sudah cukup lah. Okay. Semua yang saya dapatkan kemewahan di diri saya hari ini itu dari Sulawesi Tengah. Iya. Zalim saya kalau kemudian. Katanya ini dengar-dengar juga ini Mat Alin ini tidak punya apa istilahnya anak muda sekarang ini nomor seri ya. Nomor seri uang ya. Ya pasti gini, saya maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah, saya tidak membawa duit. Tidak membawa duit. Tapi membawa pikiran saya. Insya Allah. Membawa gagasan saya. Ya. Uang itu hanya alat politik. Karena politik itu butuh biaya politik. Biar bagaimana tetap punya biaya. Ya, insya Allah untuk bergerak. Ketika saya didukung oleh Partai Maju, saya tidak akan berusaha untuk tidak berhutang kepada orang. Hutang janji tadi ya. Saya hanya berhutang kepada rakyat. 10 tahun yang lalu ini. Sehingga ketika saya jadi gubernur, saya tidak ada beban. Saya hanya fokus mengurus masyarakat. Saya tidak dicekoki oleh oligarki. Iya kan? Nah, karena saya memang menyiapkan diri saya untuk
berguna bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Baik, ini memang pemirsa masyarakat Sulawesi Tengah ini kehadiran Pak Ahmad Ali ini memang untuk di Palu ini mau ikut kontestan pilkada nanti tahun 2024 ini semata-mata hanya untuk memenuhi janji 10 tahun yang lalu. Ya, Bukan janji tentang hutang apa, hutang finansial, tapi memang berhutang kepada janji-janji kemarin itu 10 tahun yang dan lalu. itu memang menjadi Untuk keharusan buat saya. Dan keharusan ya. tapi sekali lagi kalau menurut masyarakat Sulawesi Tengah ada yang lebih baik daripada saya, jangan pilih saya. Iya, seperti itu ya. Cari orang yang lebih baik. Iya, baik. Kayak gitu, Iya. supaya kemudian masyarakat itu mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik, orang bilang tidak salah pilih ya. Iya. Tidak salah pilih. Ini nanti kita berharap akan ada 2, 3, 4 kontestan, Iya. sehingga masyarakat punya pilihan. Masyarakat punya pilihan. Oh, Mamat tidak cocok saya. Oh, si Fulan. Oh, si ini. Ini Pak menarik juga ini. Ini hampir di medsos semua besok yang lewat di beranda di WA di Facebook. Ini ada dengan ini, dengan ini, dengan ini. Jadi masyarakat ini sekarang bingung, Pak. Oh. Ini sebenarnya Pak Ahmad Ali dengan siapa? Kan seperti itu atau sudah punya bayangan bagaimana? Saya, itu, Pak? saya sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan. Ibu Nilam Sari Lawira. Itu yang betul memang paten itu, Pak. paten itu. Paten. Belum, Luar jadi gini, biasa. Baik. Berpasangan itu salah satu syarat. Syarat. Ya, tapi karena saya seorang politisi, Baik. maka komunikasi politik itu harus dibangun Dibangun. lewat partai politik. Partai politik nanti ketika koalisi terbentuk, duduk, biasa partai itu akan menyodorkan, oke saya dukung wakilnya ini. Iya. Jangan kemudian kita menentukan pasangan kita. Tapi Pak Ahmad Ali ini sudah punya gambaran juga. Sulawesi Tengah, orang Sulawesi, orang mana, orang sudah ada ya? Kalau saya siapa saja silakan. Siapa saja silakan. Siapa saja, karena kan semua orang punya kekurangan, kelebihan. Ya. Jadi jangan kita lihat kekurangannya, kita cari kelebihannya. Ya. Karena manusia itu memang dilahirkan untuk tidak sempurna. Iya. Pasangan itu untuk saling melengkapi, yang menyempurnakan, saling menutupi kekurangan. Baik. Jadi cuma kan masalahnya kita dalam dunia politik Indonesia, Sulawesi Tengah, kita terlalu gemar mencari-cari kesalahan orang. Kita selalu sibuk dengan urusan orang. Ya, kita selalu gemar Ya. mencari kesalahan orang. Kita terlalu menjelekkan orang. Kita lupa tentang diri kita. Kita lupa tentang rakyat. Ya. Harusnya perdebatan-perdebatan itu adalah bagaimana tentang rakyat. Ini pikiran kita memang hal yang wajar ya, kalau ada perdebatan seperti tanpa ada perdebatan juga mungkin. Iya, tapi kan perdebatan itu harus produktif, harus edukatif. Iya. Perdebatan jangan bicara tentang jangan menggibah. Iya, bukan mencari ini Iya. siapa lawan, siapa Dan ini. yang apalagi kalau kemudian perdebatannya tentang dia bukan suku ini, dia harus Iya. dari suku ini. Kan ini naif ini. Karena persoalan lahir di mana, suku apa, itu ya. Allah yang atur. Kita tidak punya hak memilih. Baik. Kalau saya disuruh memilih, ya saya akan memilih menjadi keturunan Nabi umpamanya. Iya. Tapi ini bukan. Saya ditakdirkan Allah lahir dari ayah China, Iya. ibu Borowali, Iya. Pernakan, Iya. lahir dari desa Wosu. Wosu, desa kecil sana. Jadi, apakah kemudian saya harus memprotes Tuhan? Tidak. Kan tidak perlu. Nah, maka kemudian perbedaan-perbedaan itu harus dipandang sebagai satu hidayah, kekuatan. Sulawesi Tengah ada Bugis, ada Morowali, ada Kaili, Ya. ada macam-macam suku. Semua orang punya hak. Orang yang ada di muka bumi ini punya hak untuk diangkat, ditunjuk, berjuang Ya. untuk menjadi sesuatu di negeri ini. Bisa bermanfaat. Jangan dibatasin. Ya, untuk bermanfaat. Jangan kita rasis.
Artinya kalau kemanfaatannya untuk orang banyak kan Ya, tidak kan sekali seperti lagi itu. biarlah nanti kalau umpamanya 3 calon, 4 calon, biarlah masyarakat yang menilai siapa yang Iya. layak. Oh gitu ya. Iya dong. Artinya bukan Pak Matali sendiri yang pilih ya. Iya. Kalau tiga di ini dihadirkan di Oh, Matali jadi nanti ini kan bukan. ini pilgub ini Ya. katakan Ahmad Ali dengan pasangannya. Ya, Siapa lagi? ya, Pak Anwar, Ya. Pak Cudi, siapa lagi? Toh? ya. Ya silakan. Silakan. Silakan masyarakat nilai. Masyarakat tuh bedah Ahmad Ali bohongnya apa? Iya, siap. Ya gitu gitu. Oh si ini si Fulan apa? Ya. Karena itu penting. Jadi kenapa lebih awal saya mengatakan bahwa saya akan maju? Iya. Supaya masyarakat itu punya kesempatan Iya. menilai diri saya, Iya. ya kan? Nah, karena masyarakat punya hak untuk itu. Mempelajari ya. Ya, Cari tahu. mereka Ini punya kan punya tanpa mencari tahu masyarakat ini akan tahu dengan sendirinya. Iya, Karena makanya ini macam kehadiran tadi Pak yang Mat saya Ali katakan, di sini seperti ini juga sudah bicara saya sampaikan tentang diri awal. saya. Iya, dari awal, dari mula bagaimana. Masyarakat nilai aja. Kalau saya tidak layak karena saya pernah punya masa lalu yang buruk, Ya. hukum saya. Karena terkadang biasa orang dipanggil sini kadang yang ini ya, apa ya, Akan bicara yang baik-baik tentang baik-baik dirinya. saja. Ini kan tadi kan sudah dicerita juga pernah masuk penjara, pernah Ya, juga narkoba, pernah iya, juga seperti ini, iya. pernah jatuh bangun apa Karena semua. saya ini harus milik Ini. publik. Luar biasa, Pak. Rakyat setengah berhak untuk menilai tentang diri saya. Masyarakat setengah berhak menilai calon pemimpinnya. Iya. Biarkan masyarakat yang menilai. Biarkan menilai masyarakat. Kita bercerita Iya saja kan? di sini. Iya kan. Bu? Peristiwa 30 tahun lalu Iya. tentang diri saya. Kalau ditanya hari ini, alhamdulillah, saya pernah terterima narkoba dan saya meninggalkan narkoba. Iya. Kan gitu? Iya, itu. Saya pernah dulu bahkan pernah ditangkap polisi mengancam bang waktu itu. Iya. Saya dulu tidak tahu mengaji, begitu masuk dalam ini Nah, saya dulu sempat kalau bisa- mengaji sudah tahu lama, tapi tidak pernah mengaji lagi di luar. Ya. Begitu ditahan, Begitu nih. nah, ngaji lagi kan? Ini kan kita dikirim untuk itu. Iya Titi. dong. Artinya Di disuruh setiap sekolah peristiwa kembali. itu kita Iya, lihat. baik. Apa sih ini? Apa sih maunya Allah? Ya. Jangan marah. Kalau emosi yang duluan menyalahkan orang, membuat kita apa? Tidak berterima kasih. Ini memang karena orang kita seperti itu kadang marah apa, Menyalahkan sampai orang apa? Tuhan dibenci, Ini apa enggak. semua Ini orang. Allah punya rencana. Baik, luar biasa ini seorang Mat Ali. Jadi, Artinya kita memang betul-betul terima ya, Ya. menerima apa kehendak dari yang Macam saya. kuasa. Saya dengan capaian seperti ini, Ya, saya nggak berdiri sendiri. ya, Saya bisa jadi seperti ini karena ada banyak orang ya, di samping ayah, ya. almarhumah ibu, Iya. saudara-saudara saya, Iya. istri saya. Itu yang lebih utama, Iya, toh? istri ya. Ada sahabat saya, ada kakak saya yang membimbing saya. Ada namanya Arus Abdul Karim, Ya, ada namanya Mauluki Janggola, ya, ada namanya Rusi Bastura. ya. Ini adalah orang-orang yang membimbing saya untuk sampai pada level ini. Terima kasih kepada semuanya. Luar biasa. Kan begitu kan? Iya, 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 baik. Karena di balik kesuksesan itu mengakui keterlibatan orang, Keterlibatan orang. mengakui bantuan orang dalam proses perjalanan hidup, tidak mengurangi kehormatanmu. Baik, baik. Ini luar biasa. Ini memang ini harus kita, ya insya Allah nanti ke depan sana, di luar sana mungkin ada yang lihat kita ini Muhammad Ali, insya Allah nanti mereka terbuka juga. Nah, seperti itu kan. Artinya jangan kita bahwa kita sudah menganggap dirinya kita seperti ini, bahwa memang kita sudah nggak seperti ini tanpa bisa. orang lain. Memang. Bahwa itu Allah yang menuntun kita, tahapan-tahapan kita tidak kebetulan saya sampai seperti itu, itu takdir Allah. Tapi dalam perjalanan mencapai takdir ini ada orang yang menyertaimu. Iya. Dan orang-orang itu berjasa. Kalau sekarang saya mengakui bahwa, oh Pak, Kak Arus, salah satu orang berjasa dalam hidup saya. Kak Longki, Kak Cudi, ya. Apa akan mengurangi kehormatan saya? Tidak kan? Tidak. Justru mungkin memperbaiki ya, memperbaiki kita punya ini Jadi, apa ya? itulah, image masyarakat. itulah hakikat kita sebagai manusia. Itu mengakui orang, bantuan orang, kehebatan orang. Tidak mengurangi, tidak merendahkan diri kita kok. Ya Tidak kan? kenapa-kenapa, orang bilang kan di ini juga tidak kenapa-kenapa juga. Kan kita tetap juga hidup. Tetap juga saya jadi dalam- anggota DPR, tetap juga saya ketua partai Nasdem. Kan gitu. tetap saya naik mobil, tetap saya Iya. kan begitu, tetap saya. Tidak berkurang rekening saya. Tidak. Itu Kan yang begitu. utama. Kan begitu. Iya, tidak ada jamaah. Itu yang betul. Nah itu yang penting menurut saya. Jadi
tradisi itu yang harus kita kedepankan, Baik. saling bantu-membantu, saling menopang untuk kebaikan. Ya kenapa kita tidak lakukan? Karena ini memang Pak, dalam ilmu perhitungan ini kan banyak sekali yang kita ini ilmu pengurangan, penambahan, pengalian, Ya. pembagian, dan kemungkinan ini yang membuat yang kita ada ini ini yang kan, pembagian ini Yang ini kan begini, kan seperti itu. Iya. tambah-tambah aja. Tambah-tambah. Pengurangan tidak, tambah-tambah iya. Apalagi kalau berbagi, ya Bagi kan? lagi ya. Apalagi kalau belum Masalah puasa. bagi-bagi ini susah ini. Wah, ini yang susah. Itu dalam dunia Jadi usaha apalagi politisi ya. itu masalahnya di situ. Kenapa Iya. kemudian para banyak politisi, Iya. ya mungkin termasuk diri saya, jadi selalu bermasalah. Iya. Sudah masalah bagi-bagi itu. Bagi-bagi. Ketika ada maunya, bersumpah, berjanji, minta tolong. Hah? Iya. Terus kalau menunggu kepada orang yang kita minta tolong Iya. berjam-jam di depan Berjam-jam. posko. Hmm. Tapi begitu sudah selesai, melupakan semua itu. Iya. Terus ya itulah manusia. Itulah hakikat manusia. Iya kan? Jadi ya mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan itu. Ya, insya Allah. Insya Allah, Kita kan masuk ke gitu. situ nanti kita. Dan jadi memang tambah-tambah pengurangan ini yang banyak ini kan biasa kan pengurangan kali-kali tinggi. Orang bilang kali-kali tinggi akhirnya tidak ada pembagian kan Ya. seperti itu, Pak. Urusan bagi-bagi ini. Urusan bagi-bagi yang kurang. Gampang sekali Perkalian melupakan. saja. Gampang sekali melupakan. Jadi memang satu lagi Pak yang terakhir ini. Jadi menurut Bapak sekarang ini Bapak artinya kata sukses itu memang Bapak katakan bahwa memang Bapak memang belum sukses ya. Ini yang kita butuh ininya Kesuksesan macam apa? kesuksesan. Ini kan masyarakat menganggap bahwa memang luar biasa ini Pak Ahmad Ali ini orang sukses kan seperti itu. Sering kita dengar yang seperti itu. Enggak ada sukses. Nggak ada sukses. Hidup ini nggak berhenti. Baik, Jangan ini berhenti memang pada titik ini. baik, memang ini pemirsa ini Pak Ahmad Ali memang mengatakan bahwa beliau memang saat ini bukan artinya Pak buat Ahmad Ali sendiri ya. Artinya kata sukses itu belum ada sampai ke situ karena kita masih Berapa banyak yang Masih, kau Jan. sudah bantu? Apa sudah manfaatmu untuk orang? iya siap. Ente kalau udah sukses, Iya. kalau ente sudah bermanfaat untuk semua orang. Ini belum ya. Belum lah. Apa yang saya sudah bisa lakukan hari ini? Tapi menurut orang-orang Pak sudah ini. Ya, Itu penilaian orang ya ya. terima Penilaian. kasih. Oke, terima kasih. Tapi saya juga nggak bisa marah kepada orang. Iya. Dalam perjalanan hidup ini, terutama diri saya, ada yang bilang saya ini sombong, Iya. ada yang bilang saya ini sukses, ada yang bilang saya ini pelit, ada yang bilang saya serakah, macam-macam. Saya nggak bisa melarang orang untuk berpretensi tentang diri saya. Tapi yang biasa didengar ini Pak Ahmad Ali itu bagi-bagi. Ya, Bagi-bagi. saya tidak akan terganggu dengan orang-orang yang tidak senang kepada saya, karena selamanya mereka tidak akan pernah senang. Iya. Nah, saya fokus dengan yang menurut saya baik untuk saya lakukan. Dan memang hal yang lumrah ya, baik dengan tidaknya Lah itu pasti iya. penilaian orang pasti Tergantung kepentingan orang menilaimu. baik. Oh, Luar biasa. gitu. Memang ini termasuk saya juga pada hari ini luar biasa ini Pak Ahmad Ali ini. Memang satu kata sukses itu jangan pernah ada pada diri kita. Itu memang kalau kita sudah menganggap kita sukses berarti Sudah satu selesai butuh kesombongan. Udah selesai. Selesai. Baru Iya. kesombongan ada. Iya. Sifat sombong itu pasti ada. Lah iya. Semua yang kita dapat itu ujian dari Allah. Luar biasa. Titipan semua. Besok Iya. Allah akan menguji. Jadi kalau ada harta bermanfaat nggak? Bayangkan begini, yang salah takut. Allah cukupkan rezeki, lebihkan rezeki, dan Allah menutup hatiku untuk melihat kebaikan. Yoh, Apa nggak menderita? itu yang susah itu. Besok Allah lebihkan rezeki melimpah kepada kamu, tapi tidak ada lagi orang yang bisa kau bantu. Mungkin atau ada juga yang dibantu tapi pikiran ini tidak jalan ya. Jadi Dia tidak ada kasih satu pikir. waktu nanti tidak ada lagi orang mau menerima bantuanmu. Ya, nah kesyukuran saya Masih. Allah berikan rezeki walaupun tidak banyak, tapi tidak menutup hati saya untuk selalu berbagi kepada orang. Baik. Itu aja Jadi membuat saya selalu bergembira, berbahagia.
dari 4 perhitungan ini, pengurangan tambah perkalian, memang yang satu ini Pak, bagi-bagi pembagian ini yang luar biasa kalau menurut saya untuk Pak Matali. Artinya ini pandangan dari Nikmatnya masyarakat. berbagi itu luar biasa. Luar biasa. Baik. Luar biasa Bapak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Kehadirannya di sini memang sangat-sangat menggugah, termasuk diri saya pribadi, dan insya Allah nanti masyarakat di sana termasuk anak muda yang ada di Sulawesi Tengah ini, insya Allah sudah melihat ini, di mana letak kebohongan, di mana letak ininya. Pak Matali sudah begitu gamblang tadi mengungkapkan di podcast ini bahwa memang bukan saya, silakan Pak, saya ini apa ya, tidak ada yang tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Ya. Tinggal bagaimana untuk menyikapi. Pejabat publik itu Iya, haruslah siap, punya keberanian. keberanian dan siap. Siap dikritik, siap dihujat, siap Semuanya. semuanya siap. Dan Iya. melakukan kebaikan itu bukan untuk menyenangkan orang. Melakukan Kebaikan itu bukan hanya sekedar menyenangkan orang, menyenangkan diri, dan itu adalah kewajiban. iya, iya, Apa yang kita harapkan ridha Allah, ridha Allah. kan gitu? Baik. Dan jangan pernah terganggu dengan perkataan orang lain deh. Jalan saja. Jalan aja lah. Selagi tidak merugikan. Kan orang itu, orang yang tidak suka sama kamu akan tetap mencari pandangan miring terhadap kamu. Iya. Iya kan? Baik. Kalau orang yang tidak suka Ini dicatat ini. akan selalu melihat kamu, akan mencari kesalahan-kesalahan kamu, kekurangan kamu. Niat baik kamu selalu diterjemahkan dalam itu Ketidakbaikan. pencitraan. Iya, ya siap. Kalau itu kita kemudian menjadi hambatan kita untuk melakukan sesuatu, merugi kita. Ini perlu dicatat ini nanti, ini bagus ini kata-kata ini luar biasa ini. Begitu. Memang banyak sekali ini Pak yang bisa kita ambil pada hari ini, dan atas kehadiran Pak Matali pada di channel R5 pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas kesiapannya di podcast channel R5 Palu pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pemirsa perbincangan saya dengan Pak Matali. Artinya kita melihat sisi, bukan cuma sisi terang ya, sisi gelap juga kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Matali mengutarakan, menceritakan bahwa memang ada kejadian seperti ini, tidak semerta-merta mulus, tidak semerta-merta instan dari orang tua, turunan orang tua, dan memang betul-betul bahkan itu ditepis ya, ditepis, diambil kembali waktu terpuruknya Pak Matali, di orang tua panggil lagi untuk kasih modal lagi, ternyata tidak. Pak Matali punya pemikiran lain, dia punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya bisa bangkit kembali, kan seperti itu. Ini yang ada di benak masyarakat luas sana itu, bahwa memang Pak Matali orang luar biasa, orang tuanya juga ini yang berkembang, dan ternyata tidak. Ini kan cerita tadi memang pernah kolaps berapa kali, dan itu berusaha sendiri, dan ini yang kita harus di masyarakat ini. Kehadiran beliau ini memang luar biasa di channel R5. Semoga dapat menginspirasi kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share video ini agar kita tidak ketinggalan untuk video-video kami berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.